Asu. Maafkan mulut saya yang ampas ini. Tapi mau bagaimana lagi? Di zaman yang tidak karu-karuan ini, kadang-kadang mengumpat adalah satu-satunya zikir yang paling jujur. Assalamualaikum wahai para kekasih Allah. Kalian tahu kita sedang di mana? Di peta Google Maps. Barangkali kita ada di Sidenreng, di Parepare, di Makassar, di Jawa, atau di Nusantara. Tapi di peta nasib, puang. Di peta nasib, kita ini sedang tersesat di sebuah wilayah yang bernama Zaman Edan, Rigi Linda Sinapatie. Kita mengalami zaman gila, sabar repot dalam berpikir. Kalau tidak ikut gila, kita tidak kebagian. Dek gaga meruntuk, dek gaga mulolongan. Masalah hari ini bukan kecelakaan. Masalah hari ini adalah produk mahakarya rekayasa. Masalah diproduksi, dirakit, dipabrikasi di laboratorium kebijakan, dikemas rapi dalam bungkus undang-undang, diberi pita pidato kenegaraan, lalu didistribusikan lewat algoritma media sosial, langsung ditembakkan ke ulu hati kalian. Kalian pikir kekacauan ini karena ketidakteraturan? Salah. Kekacauan ini lahir dari keteraturan yang teramat canggih. Keteraturan iblis yang menyamar menjadi malaikat-malaikat administrasi. Keteraturan yang memanipulasi data statistik menjadi berhala baru yang kalian sembah-sembah setiap kali musim pemilu tiba. Kerusakan hari ini adalah masterpiece. Ini adalah kerusakan yang dikalkulasi. Para pembesar-besar itu, kalian pikir mereka bodoh? Kalian pikir mereka khilaf? Kalian sangka mereka khilafiah? Oh, jangan naif, capo. Mereka sangat sadar. Hakul yakin sadar. Mereka tahu persis bahwa untuk mempertahankan sirkulasi keuntungan segelintir orang harus, wajib, mesti ada yang dikorbankan. Dan siapa korbannya? Ya siapa lagi kalau bukan rakyat itu sendiri. Kemiskinanmu adalah bahan bakar bagi kekayaan mereka. Kebodohanmu adalah aset bagi kelanggengan kekuasaan mereka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini bukan penggusuran. Demi Tuhan, ini bukan penggusuran. Ini adalah rasionalisasi tata ruang dan revitalisasi estetika kota. Ini bukan pemecatan buruh. Kasar sekali bahasanya. Ini adalah efisiensi sumber daya manusia demi kompetitivitas global. Dan jangan sebut ini kemiskinan. Ini adalah tantangan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Bahasa. Lihatlah bahasa mereka. Bahasa tipu-tipu birokrasi yang steril. Bahasa yang tidak punya jantung. Mereka mencuci tangan dengan comberan kata-kata. Mereka mengubah air mata rakyat menjadi angka-angka statistik. Pertumbuhan ekonomi 5%, teriak mereka bangga. Padahal di bawah angka 5% itu ada jutaan lambung yang perih. Ada jutaan utang yang mencekik leher bapak-bapak kita. Ada jutaan ijazah sarjana yang hanya laku jadi bungkus gorengan sejarah.
statistik, angka, indeks, atau apalah. Kota kecil itu Inilah segitiga setan yang mengepung kita. yang rimbun dan laut La Fir'aun sebagai pecahan memegang kaca di stempel bawah kekuasaan politik. indah, La Hamang merancang software aturannya. indah. Dia yang melacurkan Sebagian intelektualitasnya. yang tumbuh Sedang La di Karung kota ini membiayai seperti operasinya. melihat sesuatu, Dia yang membeli seperti segalanya. seperti melihat satu pertunjukan Dan kita, sketsa besar yang tak pernah rakyat yang selesai jelata ini, menemukan wajahnya. kita cuma cundekke. Caruk bu. Beberapa waktu lampau terlintas ingatan ke para pendahulu yang mengaku pembuka jalan. Cepo. Kekuasaan tidak lagi butuh menodongkan pistol ke kepalamu. Pernah Itu cara lama. 3 tahun lalu Itu kampungan. seorang ilmuwan Jerman Kalau sekarang cukup dengan membanjiri Kota kepalamu dengan informasi-informasi sampah, terperangkap disrupsi. dalam roman yang salah alamat. Sensor hari ini bukan pembungkaman. Lebih mirip Romeo Sensor dan hari ini Juliet adalah kebisingan. ketimbang puisi Pablo Neruda. Kebenaran tidak dilarang-larang. Tanjakan, mobil Kebenaran hanya ditimbun di bawah gunungan gosip selebriti, hoax politik, dan joget-joget tidak jelas di layar kaca. seorang lelaki bucket hat Sampai kau lelah, mengangkat ponsel, sampai kau letih, membidik, sampai kau menyerah dan berkata, melahirkan senyum kecil terserah, wajahnya setelah ikona melihat bawang. hasil potretannya sendiri. Itulah saat Parasnya menunjukkan kematian kayak kedaulatanmu. samar. Pelan, Padahal dulu orang tua kita, Toriolota, mengajarkan kita tentang filosofi rumah. Negara ini rumah, bola. Rakyat adalah pemimpin atau pemilik rumah. Pejabat adalah pelayan. Buruh yang digaji untuk menyapu halaman dan menjaga pagar. Tapi lihat sekarang, tak balik cuak, kebalik-balik. Pelayan bertingkah seperti majikan yang angkuh. Majikan diperlakukan seperti tamu yang menumpang tidur di teras. Kita, rakyat Indonesia, Toogi, rakyat Nusantara, merasa asing di rumah sendiri. Kita ketakutan di ruang tamu kita sendiri. Kita diusir perlahan-lahan dari tanah warisan leluhur atas nama investasi asing. Duh, nenek Malomo, di mana engkau sekarang? Ganit nenek. Tanah si Denreng, merindu tuahmu. Dulu engkau ajarkan kami, na iya ada temak kiapo. Hukum tidak mengenal anak cucu. Kau rela hukum anak kandungmu sendiri demi tegaknya keadilan, demi tegaknya pangadereng. Tapi lihat hukum kami sekarang, Nek. Hukum kami sangat mengenal anak cucu. Hukum kami sangat sayang pada menantu. Hukum kami sujud pada kepentingan hawa nafsu. Hukum kami tajam ke bawah, mengiris leher petani yang mencuri mangga tapi tumpul ke atas, tumpul ke koruptor yang mencuri triliunan uang negara. Dek nagaga siri na tahu wenene. Mana itu siri, mana itu pese. Siri kita sudah kita jual di pasar murah pilkada. Harga diri kita sudah kita tukar dengan sembako dan kaos-kaos partai. Kita sudah kehilangan lempu kejujuran. Kita sudah kehilangan geteng keteguhan. Kita menjadi bangsa yang gaga buat nah. Bangsa yang makapa, makame, madodong, gaga rapang. Sementara orang pintar kita, para panrita, Andre Guruta, seharusnya menjadi pengawas dan penasehat, menjadi mata hati yang memperingatkan raja. Tapi banyak panrita yang sudah masuk angin dan jambak-jambak. Mereka tidak lagi setia pada kebenaran ilahi. Mereka setia pada proposal proyek. Mereka takut kehilangan jabatan. Mereka takut tidak diundang.
keberanian mereka telah digadaikan di pegadaian politik. Inilah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Lantas apa yang harus kita lakukan, Capo? Apakah kita akan ikut gila? Apakah kita akan terus-terusan mengutuk kegelapan tanpa pernah menyalakan cahaya? Oh tidak. Ini bukan watak Toogi. Ini bukan watak manusia Nusantara. Jangan mau jadi gila. Jangan mau menyerah pada arus. Wako Capo. Wako. Perlawanan hari ini bukan dengan membakar ban di jalanan. Itu kuno. Itu hardware-nya itu. Firaun punya tank, punya gas air mata. Kau kalah kalau lawan pakai otot. Perlawanan hari ini adalah perlawanan kesadaran, software. Kita harus melakukan kholwat kebangsaan, uzlah kebangkitan. Seperti ular yang mengganti kulitnya, kita harus menanggalkan kulit-kulit palsu yang dipasangkan oleh sistem yang Firaun ini. Kulit ketakutan, kulit keserakahan, kulit-kulit kepalsuan. Gue Puang Marjafa Mase Marjafa Cari. Kami bukan Nabi Musa yang punya tongkat untuk membelah lautan regulasi Firaun ini. Kami juga bukan Nabi Yusuf yang bisa mentakwil mimpi-mimpi ekonomi yang ruwet ini. Kami hanya manusia biasa. Tahu bicu makasih. Kami hanya remah-remah rengginang di meja perjamuan raksasa para oligarki. Tapi ya Allah, ya Allah, kami punya hati yang masih berdenyut. Kami punya siri yang pantang mati. Kami punya rindu kepada keadilan-Mu yang sejati. Kami akan tetap menanam padi kejujuran. Kami akan tetap merawat benih kewarasan. Kami tidak akan tumbang. Kami adalah Toogi Sidendren. Leluhur yang menanam iman kepada tanah, air, dan langit, agar suatu hari anak cucunya bangkit, air, udara, dan langit. Agar suatu hari anak cucunya kami bangkit, mengingat lalu dengan gagah berani bersorak. Kami bukan cerita yang dibungkam. Kami adalah napas panjang peradaban langit yang disembunyikan di balik rak-rak sejarah oleh tangan-tangan yang lebih memilih mendengar gemerincing mahkota kekuasaan daripada bisikan tanah yang mereka injak. Tanah yang mereka pernah jajah. Kami, keturunan penjaga cahaya, adalah hamba yang tunduk bukan karena tahu, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa kami hanyalah hamba sahaya yang dilahirkan di bumi agar saling berkasih hingga kembali ke pelukan ilahi. Kami hidup di bawah tita langit dan wafat bukan untuk hilang, tetapi menuju ke dalam makna sejati yang telah lama memanggil kami pulang. Kami adalah manusia Bugis Sidrap Toogi Sidendren Rapang. Sidendren Rapang 12 Juni 2025, Muhammad Munawir, Sandro Lamasiang.